Usai dilantik para menteri di Kabinet Merah Putih, diminta oleh Prabowo Subianto, Presiden Indonesia untuk langsung tancap gas untuk menjalankan program-program prioritas. Nah, saat ini sudah bersama saya Menteri Koperasi, Bapak Budi Aristiadi. Kita akan berbincang bagaimana kemudian koperasi ini bisa naik kelas dan menjadi lokomotif perekonomian. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Mbak. Baik, kita berbicara mengenai Kementerian Koperasi yang sekarang sudah fokus ya Pak, karena sudah dipisah dengan UMKM. Tapi sebelum kita berbicara mengenai program-program, saya ingin tanyakan terlebih dahulu, kemarin hasil retreat di Magelang Pak, seperti apa? Ya, jadi retreat Magelang itu tujuannya untuk meningkatkan disiplin, loyalitas, dan kebersamaan. Karena pemerintah ini memerlukan soliditas dan koordinasi yang baik untuk mengeksekusi banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita pada rakyat, kepada bangsa dan negara. Oke, jadi komunikasi, harmonisasi sudah dilakukan dan pesan Pak Prabowo ini langsung program-program prioritas dijalankan. Nah, kita berbicara mengenai sekarang koperasi sendiri. Pak Budi, kita tahu bahwa koperasi ini memang sebenarnya di kalangan anak muda itu kurang ngetren gitu ya. Meskipun kita tahu ini bisa menjadi salah satu potensi untuk menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. Upaya apa yang akan dilakukan ke depan Pak, agar Gen Z bisa menerima koperasi ini? Jadi koperasi ini kan asal kata dari kooperatif, yang artinya kerjasama. Nah, koperasi ini adalah satu organisasi atau badan usaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi menjalankan koperasi di Indonesia artinya menjalankan tugas konstitusional kita. Khususnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Yang tidak lain adalah koperasi. Gitu loh. Nah, mengenai stigma, image koperasi itu jadul, konservatif, lama. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kita ingin menggugah kalangan generasi muda khususnya Gen Z untuk aktif dalam perkoperasian di Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurut data kita itu ada 131.000 koperasi dengan jumlah partisipasi masyarakat hanya 29 juta. Kalau 29 juta itu kalau satu orang boleh katakanlah menjadi anggota dua koperasi, ini masih 10% masyarakat Indonesia yang berkoperasi atau menjadi anggota koperasi. Karena itulah kita harus tingkatkan dibanding negara-negara lain. Secara presentasi kita jauh sekali gitu loh. Contoh Amerika, negara yang individual, liberalis, katanya individual, liberalis, kapitalis. Ternyata hampir 180 juta masyarakatnya berkoperasi gitu loh. Nah, karena kan sangat ironis gitu. Kita negara Pancasila, kita negara yang punya tradisi kekeluargaan, tolong-menolong, gotong royong, kok minat berkooperasinya tidak ada atau rendah gitu. Nah, karena itulah tugas kami di Kementerian Koperasi untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk berkooperasi. Begitu. Memang ini masih hitungan pekan ya Pak ya, menjabat sebagai Menteri Koperasi. Tapi sejauh ini identifikasi seperti tadi Bapak sampaikan, di luar koperasi ini bisa menjadi sesuatu yang besar, tapi di kita minatnya masih sangat kurang. Apa identifikasi masalah yang Anda temukan di lapangan? Ya, belajar dari berbagai pengalaman banyak negara yang koperasinya maju-maju, itu memang keberpihakan pemerintah penting, satu. Yang kedua, partisipasi masyarakat harus tinggi. Karena koperasi ini adalah organisasi bisnis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Karena prinsip koperasi kan sukarela dan demokratis. Sehingga partisipasi masyarakat untuk membentuk atau bergiat dalam koperasi ini harus kita terus tumbuhkan sehingga koperasi bisa menjadi wadah masyarakat untuk berusaha. Karena koperasi ini kewirausahaan sosial. Saya selalu katakan koperasi harus untung. Karena koperasi itu aim-nya, tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota. Dia harus untung. Yang nggak boleh cuma 3, nipu, markup, dan fiktif. Gitu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri menurut Pak Menteri cukup menjanjikan peluang dan potensi koperasi ini berkembang. Ada best practice mungkin di dalam negeri yang bisa saya sebutkan aja beberapa contoh koperasi yang bagus, yang survive. Jadi kita temanya bertumbuh, berkembang, berkelanjutan. Jadi selain dia tumbuh, dia juga sehat dan dia berkelanjutan. Ada contoh misalnya kredit union itu asetnya besar, terus juga ada Sidogiri, ada koperasi susu, ada koperasi jasa, ada KS simpan pinjam yang bagus, asetnya besar. Banyak contoh-contohnya.
Nah, kita harus mengorganisir ini semua supaya mereka diberi kesempatan untuk terus bergerak, bisa bertumbuh, bisa sehat, dan bisa berkelanjutan. Oke, artinya harus ada juga dukungan pemerintah di sana, negara juga Ya, harus hadir untuk mendukung kita ini. belajar dari regulasi misalnya di negara Jepang, itu regulasi tentang koperasi cuma mencakup 3 hal. Satu, rekognisi, kedua, distingsi, dan ketiga, proteksi atau perlindungan. Jadi koperasi pada tahap tertentu juga harus melakukan perlindungan. Begitu. Oke, baik. Berbicara mengenai program prioritas, kita tahu salah satu program utama pemerintahan Prabowo Gibran adalah makan bergizi gratis. Ya. Bagaimana kemudian koperasi bisa mendukung program ini? Apa peran yang akan diambil? Jadi makan bergizi gratis ini kan satu program dengan 4 tujuan sekaligus. Yang pertama, meningkatkan kesehatan anak-anak kita. Yang kedua, menurunkan stunting. Yang keempat, mengentaskan kemiskinan. Dan yang keempat adalah menggerakkan ekonomi rakyat. Karena itulah makan bergizi gratis harus bisa didorong untuk melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dalam program ini, termasuk keterlibatan koperasi dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan dari program makan bergizi gratis ini. Karena kita berharapkan pekerjaannya ini ibu-ibu, sehingga mereka punya income gitu di daerah-daerah. Rakyat sangat terbantu dengan program ini karena bisa melibatkan sebanyak mungkin masyarakat di daerah yang bisa terlibat. Oke, gambarannya seperti apa sih nanti detailnya kalau Pak Menteri sudah memiliki mungkin? Jadi dari skema yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional memang berbagai elemen dari skema pengadaan dan pelayanan makan bergizi gratis ini diarahkan untuk dikerjakan oleh koperasi dan juga BUMDes di desa-desa ya. Nah, koperasi ini penting karena mulai pengadaannya, distribusinya, pengadaannya, pengadaan bahan bakunya, produksinya, sampai pengiriman paket makan bergizi itu bisa dikerjakan dengan baik. Oke. Ini kita sosialisasi sehingga masyarakat juga antusiasme gitu ya, karena ada wadah yang kemudian bisa membantu juga perekonomian masyarakat. Betul. Kita tahu juga salah satu komponen penting dari program makan bergizi gratis ini adalah susu. Iya, betul. Nah, bagaimana untuk para peternak-peternak susu ini? Mungkin 2 minggu lagi saya akan keliling ke koperasi-koperasi susu yang ada di seluruh Indonesia, karena saya mendengar ada banyak koperasi susu di Indonesia, di Subang, di Bandung, Lembang, di Garut, di Malang, dan beberapa daerah lain. Ini koperasi susunya sudah terorganisir sedemikian rupa dan baik. Nah, kita mau berdayakan mereka, kita revitalisasi, karena mereka baru sampai pasteurisasi. Jadi habis susu dipasteurisasi. Nah, sementara untuk makan bergizi nasional perlu sampai UHT. Nah, kita perlu investasi untuk supaya susu yang dihasilkan oleh para peternak yang tergabung dalam koperasi susu ini bisa berbentuk kemasan dalam UHT ini. Oke. Gitu. Baik, jadi harmonisasi antar kementerian juga penting ya, betul, Pak ya, betul. untuk mendukung program ini dan program-program lainnya. Bagaimana Anda melihat sejauh ini komunikasi masih hanya hitungan 2 pekan sekarang memang. Ya. Tapi bagaimana harmonisasi dan sinergi antar lembaga dan kementerian? Apalagi ini kementerian-kementerian baru atau saat ini Kementerian Koperasi adalah dipecah menjadi 2, ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Gini, UMKM itu jumlahnya 65 juta orang. Ya, sementara penggerak utama 65% sumbangan koperasi sumbangan UMKM bagi PDB gitu. Sementara koperasi baru 1,17. Kita mengharapkan juga bahwa koperasi-koperasi ini bisa, kan bentuk koperasi ini kan urusannya cuma 5 hal nih. Karena saya udah lihat, satu manajerialnya. Pengelolaan koperasi, manajemennya dia harus seperti korporasi. Karena ini kan lembaga bisnis, namanya bentuknya koperasi. Yang kedua kewirausahaan, entrepreneurship. Ini insting bisnis perlu dimiliki oleh para insan koperasi. Yang ketiga akses produksi dan pasar. Yang keempat akses keuangan. Dan yang kelima adalah pengorganisiran masyarakat. Jadi 5 hal ini yang harus kita perkuat. Karena itu saya satu hari selalu tekankan program saya digitalisasi koperasi, rebranding dan peningkatan tata kelola dan sumber daya manusia. Oke, kita bedah satu-satu. Digitalisasi koperasi ini penting.
Apalagi dulu ini menjabat Menkominfo, sebelumnya sekarang pindah diboyong Pak Prabowo menjadi Menteri Koperasi. Apa nanti targetnya? Bentuknya seperti apa digitalisasi ini untuk koperasi? Digitalisasi ini kan keniscayaan. Bahkan pemerintahan juga GovTech juga arahnya kan digitalisasi, pelayanan yang lebih baik dan lebih transparan bagi masyarakat. Saya percaya digitalisasi ini akan mencegah dan menurunkan angka-angka korupsi. Karena semuanya transparan, cashless, semuanya terbuka. Nah, digitalisasi koperasi ini untuk memantau perkembangan koperasi yang ada. Karena kan harus pakai sistem. Sehingga koperasi ini terpantau. Karena dari 131.000 koperasi ini, hanya sepertiganya atau 41.000 koperasi yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Nah, yang lain gimana nih? Nah, karena itu kita perlu melakukan konsolidasi terhadap seluruh koperasi yang ada di Indonesia untuk kita tingkatkan. Karena dengan digitalisasi ini kita semua lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih cepat dalam pelayanan gitu. Oke. Karena semuanya memang sekarang adalah era digital. Jika ingin maju memang harus masuk ke sektor sana. Oke. Rebranding. Ya seperti tadi saya katakan bahwa kesan atau image masyarakat terhadap koperasi ini masih konservatif, jadul, tua, dan sebagainya. Kita harus segarkan lagi koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Jadi koperasi itu bukan sekedar organisasi atau badannya semata-mata, tapi juga semangat masyarakat untuk melakukan atau berpartisipasi aktif dalam pergerakan ekonomi rakyat. Karena apa? Karena koperasi itu sejatinya ini kan selain cokoguru ekonomi Indonesia, di koperasi ini ada nilai-nilai filosofi dan mendasar dari koperasi, yaitu tolong menolong dan gotong royong. Dan semua itu ada dalam masyarakat Indonesia, gitu. Nah, itu harus semua termanifestasikan dalam gerakan berkoperasi di masyarakat. Mari berkoperasi. Mari berkoperasi, kopi, atau ayo berkoperasi. Baik. Nah, kemudian perbaikan tata kelola. Nah, begini, banyak regulasi yang harus diperjelas supaya masyarakat lebih paham bagaimana tata cara berkoperasi dan bagaimana bertanggung jawab terhadap organisasi yang bernama koperasi ini. Nah, peningkatan SDM ini penting karena koperasi ini ujungnya cuma dua, ada orangnya, ada bisnisnya. Nah, ada bisnisnya kalau orangnya nggak terlatih, nggak siap, nggak mumpuni, nanti bermasalah. Karena dalam dunia bisnis kan selalu ada kemungkinan rugi gitu loh. Cuman kita berharap dengan pengelolaan yang baik, profesional, ini akan bisa melahirkan koperasi-koperasi yang tangguh, yang baik gitu loh. Ada istilahnya begini, mengkorporasikan koperasi. Jadi koperasinya sebagai lembaga dia milik bersama, usaha bersama, tapi sebagai usaha bisnis dia harus dikelola layaknya korporasi. Gitu loh. Ini yang belum kita belum sampai di titik itu, tapi kita akan menuju ke sana. Pak Menteri, terakhir kita berbicara mengenai 100 hari setiap ada kabinet pelantikan baru, kinerja 100 hari ini kemudian ditunggu oleh masyarakat seperti apa gebrakannya? Target Pak Menteri sendiri? Ya tadi yang 3 tadi itu. Kita dalam waktu singkat akan melakukan digitalisasi, rebranding dan tata kelola ini. Tata kelola. Yang pasti kita dalam strategi ini membangun fondasinya. Kalau kita bangun rumah, fondasinya harus kuat. Sehingga koperasi ini bisa menjadi alat atau lokomotif buat pergerakan ekonomi Indonesia. Gitu loh. Satu-satu ini kita bangun fondasinya. Digitalisasi, rebranding, dan tata kelola. Ini kan untuk membangun fondasinya gitu. Dan target saya kan cuma 2 kalau koperasi itu. Bagaimana partisipasi masyarakat berkoperasi meningkat. Yang kedua adalah perluasan sektor usaha. Baik. Jadi koperasi bisa masuk dalam sektor-sektor usaha yang produktif buat masyarakat. Pak Menteri, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu gebrakannya 100 hari. Kita tunggu bagaimana koperasi naik kelas dan menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. Terima kasih sudah berbincang bersama